Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita baca perumpamaan gembala yang baik. Hari ini kita bicara itu pagi ini Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik, ini Yesus yang bilang, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, kita sudah sangat sering baca ayat ini, dan saya juga, dan kita jadi sering mungkin kadang kehilangan kehilangan rasa atau kehilangan penghargaan atau berkurang karena sudah terlalu terbiasa lama-lama kurang lagi terasa gregetnya dan kurang menghargai sebagaimana seharusnya. Sampai saya disegarkan dengan video animasi anak-anak ini, Alkitab animasi. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara tentang gembala yang baik. Ini silahkan ditonton dulu untuk menyegarkan kita, untuk memberi visualisasi ya, jadi yang bisa dilihat gitu. Ya silahkan. False shepherds. I am the good shepherd, Jesus said. The good shepherd cares about his sheep and knows each one by name. The good shepherd loves his sheep and is willing to lay down his life for them. The hireling is a false shepherd who cares only about the money he earns by watching over someone else's sheep. It's just a job to him, so when danger comes, he runs away, leaving the flock behind. Why should he put himself at risk for a bunch of nameless animals that don't even belong to him? He views his life as much more important than theirs. Even a small sacrifice is too much for him to make for a flock of helpless sheep he views as worthless. The hireling is often seen counting his money while the sheep wander helplessly through the fields. If any of the sheep were in danger, he would not notice until it is too late to help them. The hireling is a coward who runs from any threat. He would leave the helpless sheep unprotected from people or other animals that want to cause them harm. But the good shepherd never lets his sheep out of his sight. He is theirs, and they are his. There is no pain or sadness that they will ever bear alone. The enemy may hunt and take action to destroy them, but the good shepherd will always stand in front of the sheep as a protective shield against any enemy. He is their sole defense. The good shepherd considers the lives of his sheep to be more precious than his own. He will not hesitate to give up his power and position, even his life, in order to save them so that they might gain everything. The good shepherd loves the sheep more than he loves his own life. Jesus called out to the people in his audience, I am the good shepherd. His love for them was eternal, and his care for them was unending. Nah, saudara, apa yang saudara rasa dari melihat video itu? Buat saya lebih terasa lagi tervisualisasi ya istilahnya, sesuatu yang video dipandang, sesuatu yang dipandang dengan mata itu menguatkan, karena selama ini cuma mendengar dari telinga terus juga merenung sendiri, tapi saya orangnya kurang visual ya, kurang bisa membayangkan gitu, tapi waktu ada yang membantu dengan membuatkan video itu kesannya bisa lebih dalam begitu. Dan itu yang saya rasa waktu saya melihat gembala itu melakukan begini bagi domba-domba yang semua bersembunyi di belakangnya, dan di situ dibilang
Gembala yang baik dia menghargai nyawa domba-dombanya lebih dari nyawanya sendiri. Itu buat saya itu terlihat sekali di situ. Ngapain gitu ya gembala ini kok nyawa dombanya dipandang lebih berharga daripada nyawanya sendiri ini. Enggak habis pikir begitu. Yang contoh Alkitab yang contoh tokoh di Alkitab yang mendekati penggambaran tentang Yesus gembala yang baik adalah kita tahu ya bersama, yaitu Daud. Kita baca, waktu saya membaca ini pun sudah lama ya, itu saya juga menangkap ini sesuatu yang tanda kutip lebay gitu. Lebay dalam arti gembala kok mau-maunya mengorbankan diri untuk embek-embeknya itu tadi ya, itu ngapain gitu. Tapi ya, Yesus ternyata seperti itu gitu. Ya kita baca dulu 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Ini waktu Daud datang ke medan pertempuran di mana Goliat berkoar-koar menantang-nantang Israel, tapi Israel tidak ada yang berani. Kita baca sekutip saja, sedikit saja di situ ayat 34 sampai 36. Ini kesaksian pribadi Daud waktu berusaha meyakinkan Saul bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Ini luar biasa sekali. Daud ini begitu sungguh-sungguhnya mengasihi domba-domba itu, dan dia bertanggung jawab, dia menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Tuhan. Maksudnya orang tuanya, walaupun itu juga ternyata di bawah pengaruh kekuasaan Tuhan untuk membuat Daud berlatih dari hal-hal kecil seperti itu. Orang tuanya mempercayakan begitu kepada dia. Dia berusaha dengan segenap hidupnya untuk mengerjakan kepercayaan itu, dan itu termasuk sampai harus mengambil resiko, menempatkan nyawanya dalam bahaya demi domba-domba yang tidak ada harganya itu gitu. Saya tentu membandingkan dengan diri saya gitu. Saya ya cenderung ya tentu saja pakai logika lah, pakai akal sehat ya, mesti saya lari saja daripada saya yang dicaplok sama serigala sama singa. Ya mending domba itu yang dicaplok begitu kan. Itu ya itu bagaimana sih ini berpikirnya kok seperti itu. Ternyata waktu membaca Yohanes itu tentang Yesus bilang, ya itu artinya Daud itu menghargai nyawa domba-domba itu lebih dari nyawanya sendiri, sehingga dia bersedia gitu menaruh hidupnya, mempertaruhkan nyawanya itu untuk menyelamatkan domba-domba itu. Dan ternyata Yesus dari atas, dari surga, dia melihat kita seperti itu persis. Kita itu sebenarnya ya domba-domba yang tidak ngapain ya dipertahankan, kan jauh lebih mending domba itu yang diterkam singa daripada saya yang diterkam singa gitu. Tapi ya ternyata Yesus itu melihatnya seperti itu. Saya melihat diri saya, ngapain saya ini diperjuangkan, dibela, didandang-dandangi dari singa dan apa macam-macam binatang buas itu, dan sampai si gembala ini harus mati supaya saya tetap hidup. Ini kenapa, ngapain harus begini? Itu tidak masuk akal sama sekali gitu. Tapi saya ya bersyukur tidak akan berusaha saya masukkan akal, karena tidak akan masuk akal. Dan saya ya sudah, begitu saja, biar aja tidak masuk akal. Tapi saya terinspirasi dan saya berharap ayat-ayat ini dihidupkan, perumpamaan ini dihidupkan oleh Roh Kudus dalam kita semua untuk terus menginspirasi untuk menikmati bahwa kita begitu dihargai, walaupun tidak perlu seperti itu Tuhan, bahwa kita memang sebenarnya tidak ada harganya. Video tadi tentang gembala upahan yang lari itu, dia bilang itu komentarnya adalah, ini adalah hanya sekelompok binatang tidak bernama yang tidak berharga, tidak bernama dan tidak berharga. Kita ya seperti itu sebenarnya di hadapan Tuhan gitu.
sebenarnya tidak bernama, tidak punya nama, tidak punya pengaruh apapun sama Tuhan, tidak membangkitkan kesan apapun di hadapan Tuhan, dan sebenarnya tidak berharga. Nah, buat apa? Dia sendiri yang memutuskan untuk memandang kita berharga itu bukan karena kita ini berharga, tapi karena dia itu keputusannya sendiri gitu, kehendaknya sendiri yang menganggap begitu. Ini juga yang saya berharap ini menginspirasi bagaimana kita memandang sesama kita. Kalau pemimpin, tidak usahlah pemimpin, sesama saja. Mari kita baca ini aplikasinya dalam hidup kita masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ini untuk menginspirasi kita. Apalagi sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin memang secara resmi ya, kita kan secara benar-benar tanggung jawab yang lebih untuk memperhatikan orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah kepemimpinan kita, di dalam kepemimpinan kita. Tapi jangankan sebagai pemimpin, sebagai saudara seiman, kita perlu bersikap, perlu minta Roh Kudus mengubah sikap hati kita untuk belajar memandang nyawa hidup orang lain itu lebih berharga, sehingga saya mau menyerahkan hidup, menyerahkan kenyamanan saya, mungkin menyerahkan rasa aman saya, menyerahkan waktu saya atau itu untuk pembangunan saudara seiman saya ini. Termasuk di dalamnya kita yang biasa ya, kita biasa sering cari aman. Misalnya si saudara seiman kita ini atau anggota di dalam kepemimpinan kita ini, kita tahu ini dia berbuat salah dan kita sebenarnya perlu menegur. Itu adalah bentuk dari saya menyerahkan kenyamanan saya mengambil risiko bahwa saya nanti bisa dimusuhi, saya dianggap benci sama mereka atau apapun jemaah itu mengakibatkan tidak nyaman. Tapi apakah saya bersedia menyerahkan itu semua karena saya memandang atau kita memandang hidup kemurnian, harga mereka yang sesungguhnya itu lebih mahal dari semua kenyamanan kita itu, sehingga kita mau menyerahkan diri, menginvestasikan itu untuk pembangunan mereka sebagai manusia-manusia milik Allah, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang terus dimurnikan untuk terus dibawa untuk lebih serupa Kristus. Bersama-sama kita lakukan itu. Itu kita membutuhkan hati gembala seperti Yesus, seperti Daud yang bersedia untuk memandang nyawa, memandang kehidupan orang lain lebih penting gitu, lebih penting, dan saya bersedia merendahkan diri untuk menaruh hidup atau menginvestasikan hidup kita semua untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan sesama saudara seiman kita. Demikian renungan pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.